Waduh. Telat. Aduh, kok tidur ya? Mbak Ade. Mbak Ade. Ampun dokter. Iya, dari tadi apa baru ngomong? Baru aja. Maaf dok, dokter lama banget. Sorry dong ya. Tapi kayaknya aku baru tidur sebentar kok, tenggorokan sakit banget ya dok. Iya, tadi Mbak Ade tidurnya kok ngorok sih? Lantai tidak kok. Iya, keras, lumayan agak ada ininya juga, Oh iya, kesedaknya juga. dok, bayang nggak ya dok ya, soalnya beberapa temen aku bilang kalau pas aku capean gitu juga suamiku bilang katanya aku ngorok juga dok. Bayang nggak ya dok ya? Mendingan kita periksa aja yuk. Periksa di mana dok? Ada rekomendasi nggak? Ada. Kita periksa aja ke dokter di RSWN. Ada di restoran? Iya, kita nanti ke dokter Kanti spesialis telinga, hidung, tenggorokan, kepala leher, konsultan di RSWN. Oh iya, udah Iya. konsultan. Iya, jabatannya udah tinggi, dokter Wah, Papi. keren banget dong rumah sakit kita ini. Iya. Wah, kira-kira kita bisa ngobrol nggak ya sama beliau dok? Aku mau tanya-tanya dok, takut banget nih. Jelas bisa dong. Nanti kita panggilkan yuk. Habis Oke deh. ini. Jadi sudah hadir bersama kita dan sahabat tentang wanita RSWN juga ya di sini studio dengan Dokter Kanti Yunika, spesialis telinga, hidung, tenggorokan, kepala leher, konsultan. Selamat siang dokter. Selamat siang. Dokter, keren banget udah konsultan ternyata dari RSWN. Tanya-tanya banget nih. RSWN. Iya. Keren banget. RSWN emang keren. Lagi sibuk apa nih dok sekarang saat ini? Lagi sibuk berdua kalian. Dok nih dok. Tadi kayaknya udah manggil-manggil gitu. Iya nih dok. Nanti dokter kalian gitu langsung langsung keseret ke sini gitu. Iya nih dok. Ini ada masalah dok terkait. Kenapa tuh? Aku ini kan kok tahu-tahu, bukan tahu-tahu sih dok ya, berapa kali tuh sering banget teman-teman bilang aku tuh ngorok. Misal pas jaga bareng gitu ya, jaga malam katanya aku ngorok, padahal tidur tuh baru sebentar. Terus kata dokter Yesita itu katanya dokter tuh ahli banget tentang pengorokan itu. Iya. Jadi saya mau tanya bahaya enggak atau hal-hal yang berkaitan sama ngorok itu apa aja gitu loh dok. Mungkin dokter Kanti nanti bisa menjelaskan. Baik. Jadi kita lagi ngobrolin tentang wanita. Iya. Lagi ngobrolin tentang ngoroknya Mbak Adik. Ade. Dan teman-teman di luar sana yang ngorok juga. Ada yang punya problem yang sama ya Iya. sama Ade ya. Ya, oke. Jadi memang ya, yang namanya ngorok itu kayaknya kita biasa banget ya di luar gitu. Tadi malam aku ngorok, udah kayaknya biasa banget gitu ya. Padahal kita nggak, belum kebayang aja bahwa ternyata banyak banget ya komplikasinya yang bisa kita hindari dari awal kalau screeningnya juga benar. Gitu ya. Ada screeningnya. Iya, ada screeningnya ya. Jadi kayak Mbak Ade ini ya, kalau misalnya udah ketahuan, wah aku ngorok nih kan, tadi diingetin ya sama Mbak Yesi, sama Dokter Yesi, Mbak Ade kok ngorok gitu ya. Nah itu langsung wah warning nih, saya harus kemana? Oke, tadi bisa nih ke dokter, awalnya mau ke dokter umum dulu juga boleh ya, bisa di screening ya. Hanya saja tadi memang kesadaran untuk awareness dari gangguan tidur ini kadang masih rendah gitu. Iya Nah, sih. ya. Banyak yang pelein ya dok ya. Nah, padahal gampang banget ya, cuma dengan ngorok nih gitu ya. Ke dokter umum kadang mungkin karena ada dokter Yesi di sini, jadi sekalian saya memberikan edukasi untuk dokter umum. Iya dok. Untuk men-screening di awal, screening dini, kemudian juga bisa menata laksana di awal gitu ya. Jadi men-screening dini sangat gampang. Jadi banyak kuesioner yang itu misalnya dengan kuesioner Epworth Sleepiness Score, kemudian yang kedua bisa dengan stop bank, banyak sekali pokoknya. Yaitu dengan simple aja. Kalau memang lupa, pokoknya yang pertama, yang paling sering adalah yang pertama memang dia mendengkur. Ya, terutama kalau mendengkur atau mengoroknya itu ada fase henti nafas lebih kurang 10 detik. Ya mungkin nggak mungkin ya dihitungin ya. Misalnya tadi Mbak Yesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya gitu kan enggak ya, tapi dari mengorok aja itu kita sudah bisa nih kalau dokter umum untuk udah screening aja, nanti dilakukan pemeriksaan sleep test, namanya pemeriksaan sleep test yang bisa dilakukan di RSWN bisa Langsung ya dok ya? bisa langsung ya, di program langsung nanti malam kita
tes di sini one night sleep test namanya. Jadi dalam waktu 1 malam nanti akan dilihat bagaimana kualitas tidurnya. Kemudian besok sudah bisa dibaca apakah tadi angka apnea hipopnea indeksnya. Jadi ada beberapa indeks yang kita baca apakah ke arah gangguan dari obstructive sleep apnea yang paling sering ya, yang paling sering terjadi, gangguan nafas saat tidur atau gangguan tidur tadi, sleep disorder breathing yang terjadi pada saat tidur itu adalah obstructive sleep apnea. Walaupun itu adalah sebuah spektrum yang luas dari gangguan dari gangguan sleep disorder breathing ya, jadi gangguan tidur, gangguan bernafas saat tidur itu jadi dari simple snoring yang cuma ngorok biasa, ataupun ada jeda seperti 10 detik kemudian kayak terbangun ya, ada fase arousal atau terbangun karena tadi kurang oksigen. Jadi saat kurang oksigen itu sebenarnya jantung pun juga ini oksigennya kurang nih gitu ya. Jadi tapi saat dipompa juga oksigennya nggak masuk, jadi kecapean juga jantungnya bisa dibayangkan. Jadi dari jantungnya juga capek, kemudian dari pembuluh darah juga karena hipoksia yang kronis atau kekurangan oksigen yang kronis ini juga menyebabkan terjadi disfungsi untuk endotel dari pembuluh darah, sehingga tentu saja ini akan efeknya sangat luas ke vaskuler, kardiovaskuler ya, maupun sistemik, metabolik dan lain-lain. Jadi mendengur tuh nggak cuma simpel aja saluran nafas, tapi bisa ke organ-organ lain juga ya. Jadi sebenarnya padahal bisa nih dari dokter umum, dokter Yesi nanti dari questionnaire screening dari ESS-nya, kalau misalnya memang menunjukkan angkanya ke arah suspek ke arah obstructive sleep apnea, kemudian dari sleep bank-nya stop bank-nya juga menunjukkan misalnya berat badannya juga overweight ataupun ada obesitas ya, itu yang paling sering sih memang menyebabkan tadi gangguan sleep apnea, gangguan tidur. Tapi sebenarnya bukan hanya itu ya, kalau pada pria memang angkanya jauh lebih banyak pada pria. Jadi kebanyakan justru yang komplain masalah obstruktif sleep apnea atau gangguan tidur ini sebenarnya bukan prianya, tapi wanitanya ya dok ya. Ini jadi ya memang udah benar nih sebenarnya tentang wanita, tapi sebenarnya korban utama pasien utamanya itu sebanyak 1:3 ya, itu 3-nya itu di pria. Jadi lebih banyak pada pria. Ya, dan ternyata dari epidemiologi itu lebih dari 50% pria mengorok punya sleep apnea yang komplikasinya, saya takutin dulu ya. takutin dulu. Maksudnya kita harus aware banget masalah sleep apnea ini karena komplikasinya tadi ke jantung, bisa sakit jantung, hipertensi minimal, terus bisa ke stroke, gangguan tentu saja bisa depresi, gangguan autoimun bahkan ya yang tadi diingatkan sama Dr. Yongki. Autoimun juga autoimun juga ya, dan banyak referensi dan dari jurnal-jurnalnya. Kemudian juga ada gangguan untuk gangguan dari testosteron. Jadi ini mengganggu kualitas berhubungan antara suami istri. Jadi ya suaminya ini karena dari gangguan tidur itu bisa menurunkan testosteron. Jadi bisa produktivitas jadi berkurang jadi ngefek juga ke hormonal juga ya pastinya. Apalagi dia juga jadi stres ya karena kurang tidur tadi. Pasti memang bangun tidak segar ya. Kemudian karena kualitas tidurnya juga pastinya menurun ya. Jadi kita sebenarnya tidur itu membutuhkan bukan hanya kualitas, bahkan juga kuantitas. Kalau dari penelitian sekitar 6 sampai dengan 8 jam kita butuh tidur setiap harinya pada dewasa gitu. Sehingga dengan adanya kualitas yang berkurang seperti ini, tentu saja kuantitasnya juga akan berkurang, dan itu sangat mempengaruhi dari emosional ya, mempengaruhi kesehatan, imunitas. Itu ada di fase selama tidur, ada di fase N3 itu ya untuk imunitas gitu. Jadi
ada fase tidur yang itu yang memang harus diperhatikan kualitasnya gitu. Jadi emang sungguh banyak yang harusnya bisa kita selamatkan ya dengan screening yang baik gitu. Kalau sekarang era BPJS ya tentu saja kita tampuknya ada di dokter umum juga nih ya. Tapi selain itu sebenarnya masyarakat luas sangat-sangat memang harusnya bisa peka untuk mungkin teman-teman terdekat ya, keluarga terdekat ya. Kalau misalnya memang ada yang mengorok aja, walaupun mungkin simple snoring, ada baiknya nih sleep test aja gitu. Dokter, apakah harus semua orang yang ngorok segera dilakukan sleep test atau ke rumah sakit nih, periksa ke dokter umum dulu, apa langsung ke dokter spesialis THT? Kira-kira untuk masyarakat yang di rumah nih, indikasi oh ini nih bahaya nih harus segera diperiksain, atau oh ini masih dalam batas wajar, itu apa sih harus dibedain dok? Ada tanda-tandanya nggak? Ya, jadi kalau simple snoring biasanya tidak ada fase henti nafas saat tidur. Jadi simple snoring biasanya kalau lagi kecapean banget gitu. Wajar terus, ya dok ya? Wajar simple snoring ya. Jadi hanya sewaktu-waktu aja. Tapi kalau misalnya itu memang sudah mengganggu pasangan tidurnya juga, kemudian mengganggu tadi biasanya kalau ada tadi apnea ya, ada lebih dari 10 detik berhenti nafas saat tidur. Jadi kayak tadi ya, ya tadi tuh walaupun hanya rekayasa gitu ya, tapi berkaitanlah gambarannya teman-teman, kalau ada di sekitar Anda yang tidurnya tiba-tiba kayak berhenti nafas kemudian seperti tersedak, ingat-ingat bahwa ada kemungkinan itu adalah obstructive sleep apnea, disingkat dengan OSA. Jadi segera langsung dengan periksa ya dok. Dengan diperiksa karena apa? Beberapa tahun ke depan kita nggak ngerti itu bisa terjadi hipertensi, bisa terjadi tadi stroke, bisa terjadi penyakit jantung, bahkan penyakit-penyakit yang lain, DM juga bahkan ya, banyak banget. Jadi tadi ya barusan aja ketemu pasien pas datang, dok, saya gimana nih dok, kayaknya ngoroknya ya memang ini ya, memang mengganggu gitu ya. Terus saya cuma bilang, Pak, bagaimanapun kita harus memeriksakan step by stepnya, kita harus menjalani pemeriksaan satu persatu dari sleep test, kemudian ada Muller manuver ya, juga ada nanti ada pemeriksaan dari dengan menggunakan flexible endoscopy untuk melihat penyumbatan dari atas ke bawah. Dan itu juga sudah ada di RSUN. Keren banget, periksa lengkap ya dok ya. Keren banget dari rumah sakit ini ya. Iya, nah, dan itu saat ditanyakan, iya Pak, soalnya nanti ditakutkan sakit jantung, sakit hipertensi, sakit stroke, semuanya saya sudah ada dok. Jadi semuanya sudah dialami ya, sudah dialami. Waduh, saya langsung telat ya gitu ya, rasanya kayak kecolongan gitu. Nah itu juga bisa disebabkan oleh tadi Pak gitu. Nah cuma kalau misalnya memang sudah kejadian seperti itu, apakah nggak ada fungsi nih pemeriksaan ini? Tentu saja masih sangat-sangat berfungsi. Apa? Untuk mencegah dari terjadinya kembali ya serangan ulang, stroke-nya gitu kan ya, memperparah, untuk mencegah perparahan, mencegahnya biar nggak lebih buruk lagi ya dok, keparahannya ya kan gitu. Jadi ada baiknya memang itu tadi ya, memang kita ngajak rame-rame ya, Sleep Disorder Breathing Awareness Day kemarin dari tanggal 17 Maret kemarin adalah peringatan Hari Sleep Internasional ya, World Sleep Day WSD 2023, mengajak semuanya untuk aware tentang gangguan tidur ini ya. Yang paling simple ngorok tadi gitu. Kalau misalnya bangun biasanya nggak fresh, dan ini juga sebagai salah satu yang orang bilang micro sleep nih ya, kalau misalnya nyetir batuk dan bisa menyebabkan kecelakaan, dan itu sudah banyak penelitiannya ya, karena kualitas tidur dia nggak terjaga ya dok, gara-gara ngoroknya dok. Itu hanya salah satu, tapi banyak kecelakaan lain yang tanda kutip kecelakaan lain yang bisa saja terjadi, kecelakaan kerja, bukan hanya saat mengendarai, tapi juga dimanapun kita sebagai seorang dokter mungkin ya, sebagai seorang dokter yang punya sleep apnea, kita tidurnya nggak cukup, pas operasi juga bahaya banget kan, gitu. Jadi tentu saja sangat simpel dan ditanggung BPJS juga, alhamdulillahnya. Masyarakat pasti suka ya dok, udah gitu. Karena memang kita era BPJS ya, jadinya
kenapa tidak gitu? Kalau bisa di screening, Iya. bisa diperiksakan, kenapa enggak? Iya benar dok. Lalu dokter, kalau misalnya kan kita udah periksa, udah di screening, kemudian diperiksa, kira-kira untuk ngorok sendiri itu bisa sembuh atau tetap mungkin ada intermitennya Nah, gitu ya? Dok? tergantung. Tadi kan penyebabnya banyak nih. Jadi emang dia multifaktorial dan multi level. Wah, kayak MLM aja ya. Iya. Multi level marketing ya. Iya, betul. Panggil dokter yang marketing. Jadi untuk obstruktif sleep apnea, penyebab tersering memang tadi obesitas. Tapi yang kedua juga adanya sumbatan-sumbatan dari kita menilai biasanya N-fold ya, dari atas ke bawah itu dari nasal, dari hidung, Iya. kemudian masuk lagi ke velum atau di bawahnya hidung ya, agak di bawahnya hidung sedikit yang di bagian belakang, ya, agak ke bawah itu velum. Kemudian orofaringeal wall itu jadi yang di dalam di tenggorokan ya, tadi yang kita lakukan ya, dengan cara hanya dengan membuka mulut seperti itu ya. Kemudian Oke, melihat ada lengkung, yang lengkung biasanya iklan strepsil ya. Nah itu kan harusnya itu memang kelihatan jelas. Ini secara gamblangnya aja ya, nggak secara bahasa medis. Nah, kalau misalnya bisa kebuka jelas, nah itu masih grade 1, grade 2 masih normal. Tapi kalau misalnya udah mulai ketutup-tutup gitu ya, udah mulai, apalagi ketutup abis, nggak kelihatan sama sekali lengkungnya itu, tidak sama sekali kelihatan amandel ya. Misalnya ada kan amandel normal juga bisa, pokoknya intinya dia ada kelihatan lah sedikit ya. Ini nggak kelihatan sama sekali, itu udah mulai ke yang level 3 dan 4. Itu yang kemungkinan besar dia punya sleep apnea. Risikonya lebih besar ya dok? Sleep apnea, iya ya. Kalau kayak gitu memang biasanya kita di klinik juga seperti itu. Kalau misalnya pasiennya obesitas, apalagi ya dia punya overweight, kemudian dilihat hanya dari situ aja treatment tongue position 3-4, langsung ngorok nggak tidurnya? Udah kelihatan ya dok ya, Iya, ciri-cirinya. ngorok nggak tidurnya? Iya dong. Nah, itu udah mulai sering tersedak, tiba-tiba sering kebangun, gitu juga. Gitu. Atau dia emang nggak kebangun tapi kayak tersedak terus tidur lagi juga bisa. Jadi tergantung berat ringannya. Nah, terus apakah bisa sembuh atau tidak? Jadi tadi grade-nya ada yang ringan, sedang, dan ada yang berat. Untuk yang ringan dan sedang, ini bisa kita tata laksanai dengan operatif juga bisa, lifestyle, diet, olahraga. Itu yang paling penting sebenarnya adalah lifestyle. Kayak sleep hygiene gitu dok? Sleep hygiene-nya, terus lifestyle untuk misalnya dia memang kegemukan nih, harus turunin berat badannya, olahraga yang teratur ya kan, terus makannya juga diatur, yang ya hindarilah terlalu banyak gula, tepung ya, terus lagi Gorengan. minyak, goreng-gorengan seperti itu. Jadi memang harus dimodifikasi untuk lifestyle-nya. Kemudian untuk operasi yang bisa dilakukan ya tadi dari batas dari N-fold tadi, nasal, velum dan lain-lain. Jadi ada operasinya dan itu juga bisa dilakukan di RSWM. Promosi lagi ya. Siap ya dok, sama dokter Kanti ya. Insya Allah. Tim THT insya Allah siap. Kemudian dari segi positioning, jadi posisi saat tidur. Karena tadi ya dari ada yang tongue base atau basis lidah, dasar lidah tadi ada yang kalau misalnya pas tidur itu kan dia fase istirahat ya, termasuk otot-ototnya. Pas waktu istirahat itu lidah itu bisa Jatuh gitu ya jatuh dok ke belakang. Jadi dia lebih turun ke belakang, apalagi dengan fat deposit tissue, ada jaringan lemak di sekitar pernafasan kita. Nah itu juga akan semakin menyempitkan itu tadi, sehingga bisa terjadi tadi flutter, bisa terjadi ya henti nafas, kita getaran ketutupan. suaranya itu ya. Nah, itu kalau misalnya masih ada parsial, masih ada masih sebagian ya, masih sebagian ketutupan. Tapi kalau sudah ketutupan semua ya udah nggak nafas itu ya makanya nafas itu baru periodenya biasanya itu terus ya. baru kemudian akhirnya kayak ada usaha nafas gitu. Kira-kira untuk yang di rumah nih dok, apakah harus adakah alternatif tindakan yang bisa dilakukan di rumah selain positioning tadi, Tadi belum selesai. alat-alatnya? Oh belum Jadi kan masih selesai. ringan dan sedang. Iya. Nah, yang berat gimana? Sedang dan berat itu bisa dilakukan dengan pemasangan CPAP. Oh CPAP. Jadi CPAP itu adalah continuous positive airway pressure. Jadi kayak alat apa ya? Alat dia Alat bantu nafas gitu ya, alat Dok, bantu ya? nafas tapi bisa dibawa ke rumah, dan alatnya juga nggak ngeri-ngeri amat kayak yang di Portable ya, ventilator gitu yang begitu amat, nggak juga gitu, dan itu portable bisa dibawa. Dan alatnya sekarang udah cantik-cantik, udah kecil-kecil gitu ya, jadi portable bisa dibawa kemana-mana. Jadi itu
sebenarnya adalah lini pertama untuk pasien-pasien dengan OSA sedang sampai dengan berat. Pakainya CPAP itu ya, Dok? CPAP itu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk tetap dilakukan operatif. Karena ternyata dari penelitian pun dengan dilakukannya operatif itu justru akan membantu pasien supaya lebih patuh memakai alat juga. Jadi dengan pemakaian alat itu kan dia tetap melewati saluran nafas Iya, kalau misalnya sempit sekali jalannya belum benar, percuma jadi, ya, Dok ya. kan pasien jadi kurang nyaman, jadi dilebarin dulu juga, ada beberapa yang dilebarin biar tetap masuk juga udaranya ya. Kecuali yang nggak bisa dilebarin kan biasanya memang dari fat deposit tissue dan lain-lain dari jaringan lemak itu kan memang kalau dia gagal diet ya nggak bisa ini ya, jadi harus tetap pakai CPAP. Jadi bisa dibilang penata laksanaannya bisa yang pertama konservatif tadi, yang kedua bisa dengan operasi dan CPAP yang utama, tapi ada baiknya ini semua dimodifikasi bersama. Dia multi ini ya, Dok, multi disiplin ya, Dok. Pendekatannya jadi dari berbagai sisi sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Gitu. Tapi memang pasien pun biasanya akan saya awali dengan lifestyle dulu. Kalau Yang misalnya paling memang dia ringan lifestyle dulu, kalau misalnya berhasil di lifestyle ya sudah gitu. Tapi kalau misalnya memang lifestyle sudah tapi kok masih ada penyempitan ya, kita tes ulang, PSG ulang, polisomnografi ulang, itu juga bisa kita lakukan di RSWN. Kemudian kalau misalnya memang hasilnya membaik ke arah sedang gitu ya, memang bisa kita bantu dengan operasi ya kita operasi. Kalau tidak bisa ya baru ke CPAP ini tadi, karena CPAP ini memang agak mahal ya, masih termasuk mahal untuk kantong orang Indonesia gitu kan ya, sekitar 18 sampai 20 jutaan. Selain CPAP gitu ada nggak sih, Dok, alat lain penyangga ya untuk membuka saluran nafas yang bisa dibawa ke rumah gitu, alternatif buat teman-teman sahabat RSWN, ada nggak sih? Gimana kalau masker kita inginin ada enggak ditanda aja tadi. Bisa dibayangin kan kita harus memasukkan tekanan positif untuk membuka saluran nafas tadi ya kan, tapi nggak mungkin di bagging setiap saat. Oh ya, itu kan ada nih iklan-iklan yang sering seliweran tuh, katanya apa sih yang nyangga di hidung apa-apa gitu. Nyangga hidung itu kalau misalnya hanya di level hidung, itu pun juga belum tentu dia bisa nyangga. Mau nyangganya sampai mana? Kalau misalnya konkai hipertrofi misalnya tadi ya, ada yang punya alergi di sini. Yang punya alergi ya kan, bukan hanya menyebabkan konkalipit dan edem, tapi juga sudah terjadi konkai hipertrofi misalnya. Jadi konkai hipertrofi kemudian pakai apa itu, jepit-jepit hidung gitu ya. Saya sendiri nggak pernah nyoba sih japitan hidung itu kayak gimana. Tapi kalau misalnya japit hidungnya cuma di bagian luar aja, padahal tahu ya konka itu kan keong hidung, itu kan kayak bentuknya kayak lintah gitu ya, memanjang ke belakang, bukan lintah ya. Nah ke belakang gitu, yang dijepit cuma depannya doang gitu ya kan. Cuma juga ya, Dok ya. Kalau misalnya belum tentu ketutup juga ya. Nah itu juga baru nasal, N doang ya, putihnya belum. Hidung yang dalam sini ya, Dok, yang di leher ya, Dok. Gitu. Bahaya nih iklan-iklan juga deh kalau orang-orang ngikutin itu. Ya kalau memang cuma di depan ya kan ada juga nih misalnya ada pembesaran di depan aja mungkin ya gitu, tapi kebanyakan pada pasien OSA itu multi. Kalau hanya hidung aja biasanya dia OSA-nya ringan sampai sedang. Kalau misalnya, Dok, sudah dilakukan tindakan tadi operasi, lifestyle kurang, kemudian mungkin ada nggak kemungkinan beberapa waktu di masa depan terjadi lagi, Dok? Dia sudah lifestyle-nya sudah bagus, bisa terjadi kalau misalnya lifestyle-nya mulai memburuk lagi. Dia sudah operasi, dia sudah operasi, bisa nggak terjadi lagi? Tergantung nih operasinya juga tingkat mana aja. Tergantung letak ininya juga, saluran nafasnya gimana ya, Dok ya. Dan dia ada penambahan itu tadi, kalau misalnya lifestyle-nya juga hancur-hancuran ya, dia makannya stresor tinggi, makan banyak, kurang tidur ya. Jadi ya memang paling utama juga lifestyle ya, terutama ya, Dok ya. Selain sleep hygiene dan sebagainya ya, Dok. Jadi sebaiknya untuk biar bisa menjaga kesehatan, biar nggak mendengkur juga tetap mengontrol lifestyle dan kontrol ke dokter Kanti juga. Cara saya yang jelas ya. Iya, yang udah lengkap ya. Tetap harus terpantau sama dokter ya, dan kita ahlinya bareng-bareng ya. Dan memang yang namanya OSA ini nggak bisa cuma sendirian, kita tuh nggak sendiri. Jadi maksudnya dari sistem ya, Dok ya.
support dan system di yang THT sebaik, ya. pun, maksudnya di kita pun kita tidak menangani ini sendiri Oh sebenarnya. iya, Jadi multidisiplin misalnya ya. kalau misalnya memang dia butuh panduan nggak? Nah di sini kan ada ya klinik obesitas ya, ada ya, ada nggak Klinik obesitas. Ada ahli gizi kan? Ada ahli gizi, Nah, ada. itu. Nah itu kan menjadi klinik obesitas juga sebenarnya. Spesialis gizi klinik di sini. Spesialis Heeh. gizi klinik. Nah nanti kita akan bekerja sama dengan spesialis gizi klinik untuk lifestyle-nya supaya lebih terarah, lebih baik lagi, kontrol untuk berat badannya. Aduh, pusing banget, ternyata kompleks banget ya dok. Tadi dokter juga bilang selain ngorok itu bikin kualitas tidurnya buruk, bikin keharmonisan rumah tangga Iya, juga bisa terganggu ya. dihoror juga ya kita sebagai Iya, perempuan. dari jurnal juga itu ternyata berpengaruh terhadap emosi tadi kan, Oh, iya. depresi, pasiennya tuh cemas akhirnya gitu. Jadi akhirnya ya jadi semakin berlarut-larut juga. Malam juga istrinya jadi kurang tidur karena dengar Betul banget. orang ya. Kalau misalnya yang dibilang pisah ranjang nanti gimana ya? Wah, itu Interpersonal juga bisa terganggu ya sebenarnya. sangat Iya. mengganggu, apalagi tadi juga mempengaruhi hormon testosteron. Nggak pede juga kalau kita lagi kumpul ngorok, Iya. jadi malu ya. Iya, atau malah bareng-bareng ya nanti. Saut-sautan Saut-sautan ya. Jadi emang mendingan bareng-bareng juga ke dokter ya nggak? Sambil sembuh bareng ya. Iya, nanti biar di screening sama dokter Yasita ya kan. Oh, ini ternyata sudah ke arah PSS-nya sudah lebih dari 10. Oke, kirim ke dokter Kanti. Iya. Ya kan, atau stop bank-nya. Dimana semua ada di RSBN ya dok ya. Iya. nggak ada di kita. Nggak ada yang nggak ada. Iya. Sombong banget gitu ya. Ya, baik. Dokter, ini kan kemarin dokter sudah nyinggung ya kalau 17 Maret 17 Maret kemarin itu ternyata bertepatan dengan World Sleep Day. Kira-kira dari dokter Kanti untuk teman-teman sahabat RSWN di rumah nih, apa sih tipsnya atau tips dan Kiat-kiat trik lah, iya kiat-kiatnya yang agar bisa bisa dilakukan di rumah Tidurnya biar bisa berkualitas gimana sih dok? Biar tidur berkualitas. dan nggak ngorok nih tadi. Ya, tentu saja memang yang pertama kali adalah aware ya. Betul-betul sadar bahwa yang namanya tidur itu kita butuh ya. Kita butuh ya. Jadi untuk dokter-dokter UGD ya malam-malam hari masih Periksa ini pasien ya, istirahat. Jadi Dok, ya? tetap harus istirahat setelah itu ya. Jangan sampai 24 jam, bukan tingtong lagi, bukan dingdong lagi ya jaganya. Ding-ding dok. Ding-ding gitu, itu jangan sampai terjadi. Ya, jadi kita harus betul-betul aware. Dimanapun kita berada, kita harus menyuarakan bahwa tidur itu penting untuk siapapun ya. Dan yang kedua, kita mengkondisikan tempat kita tidur itu jangan dengan ruang kerja dan lain-lain ya. Jadi benar-benar ruang tidur yang benar-benar ruang tidur ya. Beli spray tensel gitu yang tenang, mewah mewah gitu. Pakai diskon ya. Hari ini kan teman-teman. Pokoknya karena tidurnya penting nih, jadi Iya. siap-siap ya nodong suami gitu ya, nanti beli tensel, beli ini, pokoknya biar tidur kita enak gitu. Nah terus cahaya, mengurangi blue light dari gadget itu setidaknya 2 jam sebelum tidur itu udah. Stop gadget ya dok ya. Stop makan juga, lebih kurang 2-4 jam sebelum tidur itu juga stop makan supaya cairan ininya asam lambungnya juga nggak naik ya, kita menghindari GERD dan LPR dan lain-lain tadi yang juga berhubungan dengan pola tidur yang salah ya. Sleep hygiene, cara tidur yang baik ini harus kita maksimalkan untuk sehari-hari ya. Gitu, jadi tadi sudah ruangannya sudah nyaman, kemudian perut juga tenang, nggak dimasukin macam-macam, kerjanya nggak berat, kemudian tidur mau pakai aromaterapi silahkan, pokoknya tidur dengan enak. Sebelum tidur juga kita bisa mandi air hangat. Relaxing ya badannya, semua otot-ototnya ya dok ya. Terus lampu dimatikan supaya merangsang melatoninya keluar. Jadi Biar bisa rileks ya dok ya. relax, nantinya enak tidurnya ya. Abis ini kita tidur rame-rame. Dok, ide yang bagus dok. Bisa selesai ya dok, selesai ini. Habis itu kita tidur ya. Ya, jadi Enak banget nih dok tadi tipsnya, bisa dilakukan oleh semua teman-teman, terutama sahabat RSWN yang di rumah ya dok ya. tentu saja kalau ada gangguan kemana? Gimana Ke dokter ya? RSWN. Soalnya hati RSWN. Kira-kira dokter jam berapa Iya. tuh? Hari apa aja deh dok kalau prakteknya di RSWN? Di RSWN kalau di Poli Amarta
hari Rabu jam 12 ya. Nanti bisa lihat di website-nya ada tadi. Terus di Poli ini juga ada di Poli Gatot Kaca ya, Gatot Kaca ya. Pokoknya kita di mana-mana ada bisa ditemukan pokoknya di RSPN. Bisa daftar secara online juga ya. Iya. Ya. Ya, terima kasih ya para sahabat dan pemirsa tentang wanita hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di Tentang Wanita episode berikutnya. Iya. Mari kita suarakan bersama-sama ya. Ceritakan ceritamu di Tentang Wanita. Ya, terima kasih. Dadah. Dadah.